Halo semuanya, balik lagi ya di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu. Nah, di video kali ini aku kembali mau menjawab pertanyaan, tapi sorry banget aku baru bisa jawab setelah 2 minggu ya, karena ada hal-hal yang sedang aku persiapkan dan juga kemarin sempat bantu-bantu seminar, jadi ya baru sempat balas sekarang ya. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah, bisakah Bapak membahas direct dan indirect speech? Terima kasih. Jadi pertanyaannya kayak gitu, tentang bentuk direct dan juga indirect ya. Semoga bahasanya ini benar ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh penanya. Karena di video kali ini aku akan menjelaskan tentang discours rapporté dalam bahasa Prancis ya, bagaimana memberitakan kembali sesuatu yang kita sudah dengar dalam bentuk tulisan. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar, yuk kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan discours rapporté. Nah, discours rapporté adalah bagaimana kita menceritakan kembali apa yang kita dengar ya dalam bentuk tulisan. Nah, di dalamnya terdapat bentuk direct dan juga bentuk indirect. Mungkin sebelum mulai aku juga harus mengingatkan ke kalian semua karena ini adalah bahasan yang cukup panjang. Jadi mungkin aku akan menjelaskan dulu sebuah pengenalan ya, introduction, sebelum kita masuk ke hal yang macam-macam. Jadi di sini kita akan melihat sesuatu yang basic aja dulu, pengenalan dulu tentang apa itu discours rapporté. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam klasifikasinya juga, aku akan ngasih kalian sebuah contoh dulu tentang bagaimana discours rapporté ini bekerja. Jadi teman-teman bisa membayangkan, jadi discours rapporté itu kayak gini, dan yang lain sebagainya. Ya. Oke, untuk contohnya, jadi misal kita dengar sebuah kalimat, je vais bien. Ya, nah kalau misalnya kita ingin menyampaikan discours directnya, dia akan menjadi, il m'a dit, je vais bien. Il m'a dit, je vais bien. Dia bilang, aku baik-baik aja. Kemudian untuk bentuk indirectnya, dia akan menjadi seperti ini. Il m'a dit qu'il allait bien. Il m'a dit qu'il allait bien. Dia bilang padaku kalau dia baik-baik aja. Nah, mungkin di sini teman-teman udah bisa melihat beberapa kriteria di dalamnya ya. Dan hal yang paling mencolok di sini adalah penggunaan kata di ya. Il m'a dit, kita lihat ada dua kalimat seperti itu dalam bentuk direct dan juga indirectnya. Nah, di ini merupakan konjugasi dari kata dire ya, yang artinya mengatakan, dan di sini dia fungsinya sebagai verb introducteur. Jadi verb introducteur itu adalah verba yang akan mengenalkan kita pada wacana-wacana atau hal yang ingin kita beritakan kembali ya. Misalnya tadi il m'a dit je vais bien. Ya, kontennya adalah je vais bien itu. Jadi itu mengantarkan kita pada konten itu. Ya, jadi ada kata dire di sana. Nah, kita juga lihat di sini dalam bentuk direct dan juga indirect terdapat perbedaan kala atau tenses dalam bahasa Prancis ya. Di sana dalam bentuk directnya dia menggunakan présent, je vais bien. Tidak ada perubahan macam-macam di sana, masih mirip dengan kata yang didengar. Ya, je vais bien, kemudian dia katakan kembali, ya, kita mengatakan kembali apa yang kita dengar dari orang lain. Il m'a dit, je vais bien. Kemudian dalam bentuk indirectnya, kita mulai melihat ada perbedaan kala di sini, yaitu seorang yang menyampaikan kembali menggunakan bentuk imparfait, ya, kala lampau. Jadinya, il m'a dit, il allait bien. Ya, yang tadi je vais bien berubah menjadi il allait bien. Kemudian selain itu kita lihat juga penggunaan kata ganti orang juga berubah. Yang pertama menggunakan je dalam je vais bien. Kemudian yang kedua dalam bentuk indirectnya dia menjadi il allait bien. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, setelah kita mengenal sedikit tentang bagaimana cara discours rapporté itu bekerja, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasinya itu ya. Jadi di dalam bentuk direct, dalam bentuk direct, bagaimana kita bisa mengatakan je vais bien menjadi il m'a dit je vais bien. Itu kita lihat di sana bagaimana informasi yang ingin kita sampaikan itu tidak dirubah sama sekali. Jadi masih sama, kita dengar je vais bien, kita bilang il m'a dit je vais bien.
Kemudian di sana juga ada tanda petik atau guillemets dalam bahasa Prancis. Nah, secara keseluruhan akhirnya kita bisa lihat kalau di dalam kutipan itu tidak ada yang dimodifikasi. Itu adalah bentuk direct. Kemudian dalam bentuk indirect, ya, bagaimana kita menyampaikan sesuatu secara tidak langsung, kita menemukan adanya perbedaan. Misalnya tadi kita dengar je vais bien, kemudian kita ingin menyampaikan itu kembali, kita mengatakan dengan il m'a dit qu'il allait bien. Ya, jadi ada perbedaan seperti itu. Ada kata que yang menjelaskan subordonné complétif, ya, tentang anak kalimat yang melengkapi kalimat pertama. Ya, il m'a dit qu'il allait bien. Ya, kalimat pertamanya adalah il m'a dit, kemudian ada anak kalimat qu'il allait bien. Seperti itu. Ya, jadi ada reformulasi di dalam kalimat itu. Ada perubahan dari je vais bien menjadi il allait bien. Itu dia perbedaan di antara bentuk indirect dan juga direct dalam bahasa Prancis, ya, khususnya dalam discours rapporté. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kamu, dan mungkin ini agak rumit untuk teman-teman yang masih belajar bahasa Prancis, karena ini ada perubahan-perubahan tertentu bagaimana kalimat direct berubah menjadi kalimat indirect, kemudian tensesnya itu jadinya apa aja. Nanti aku akan sertakan link di deskripsi untuk kalian bisa baca-baca, terus ada latihan juga. Dan supaya kita makin terbiasa tentang bentuk-bentuk ini, ya. Dan nanti lebih lanjut kita akan bahas yang lainnya lagi, dan ya aku harap di video kali ini kalian bisa mengenal apa itu discours rapporté dengan baik dulu. Jadi itu aja untuk di video kali ini, semoga videonya menjawab pertanyaan kalian. Dan kalau masih ada pertanyaan, komen aja di bawah, nanti akan aku coba buatkan videonya. Jadi terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan au revoir.